Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya di channel Indonesian Informatika. Pada materi kali ini melanjutkan video di sesi sebelumnya, khususnya pada pembahasan tentang logika inferensi dan penalaran deduktif, induktif, dan aduktif. Itu ada di video bab 2 bagian 2 sesi 1 sesi 2 ya. Nah, sekarang melanjutkan sebelum masuk ke sesi 3 itu saya melanjutkan materi untuk sub bagian induktif dan penalaran aduktif ya. Kalau di bagian 2 sesi 2 sudah dijelaskan tentang penalaran deduktif. Saat ini kita akan melanjutkan tentang apa itu penalaran induktif dan abduktif. Oke. Penalaran induktif itu kebalikan dengan penalaran deduktif ya. Sekilas kalau kilas balik di penalaran deduktif itu adalah proses penalaran yang berasal dari satu atau lebih pernyataan umum untuk mencapai kesimpulan secara logis itu. Jadi dia sifatnya dari umum ke khusus ya, penalaran dari umum ke khusus untuk membuat sebuah kesimpulan. Macamnya banyak sekali, sudah dijelaskan kemarin ya. Ada silogisme dan antimem ya. Silogisme itu jenisnya banyak sekali ya. Ada silogisme negatif, error, kategori, hipotetik, alternatif, dan disjungtif. Sedangkan di antimem itu adalah penalaran deduksi secara langsung atau tanpa silogisme premis atau tidak diucapkan karena sudah diketahui ya. Contohnya seperti ini kaitannya dengan antimem. Premis satunya misalnya penderita kurang darah tidak boleh makan buah melon. Premis duanya Budi menderita penyakit kurang darah, sehingga konklusinya Budi tidak boleh makan buah melon. Antimemnya Budi tidak boleh makan buah melon karena menderita penyakit kurang darah. Seperti itu ya. Itu bedanya antara silogisme dan antimem. Nah, sekarang kita coba masuk ke materi lagi tentang penalaran induktif. Apa itu penalaran induktif? Logika induktif atau penalaran induktif adalah proses penarikan kesimpulan dari kasus-kasus nyata secara individu atau khusus menjadi kesimpulan yang sifatnya umum ya, atau general. Atau penalaran ini dari khusus ke umum untuk membuat kesimpulan. Itu kalimat intinya seperti itu ya. Oke. Contohnya seperti ini. Pengamatannya di puncak itu hawanya dingin, puncak Jawa Barat ya kan. Kemudian di daerah Batu Malang, Jawa Timur tuh hawanya dingin juga. Nah, kemudian di kawasan Lembang hawanya juga dingin ya. Lembang itu termasuk daerah Jawa Barat, dia dingin. Kesimpulannya apa? Daerah yang letaknya tinggi atau di dataran tinggi itu hawanya akan dingin gitu ya. Itu contohnya induktif. Nah, sekarang kita masuk ke logika abduktif ya. Logika abduktif atau penalaran abduktif. Penalaran abduktif atau abduksi adalah metode untuk memilih argumentasi terbaik dari sekian banyak argumentasi yang dimungkinkan. Oleh sebab itu, abduksi sering disebut dengan argumentasi menuju penjelasan terbaik. Nah, di sini ada 4 cara untuk mendapatkan argumentasi terbaik itu. Yang pertama, yaitu kesederhanaan. Apa yang dimaksud dengan kesederhanaan? Yaitu segala hal yang ringan dan tidak ada bantahan dari pihak lain. Sederhana ya, menjelaskan segala hal
yang ringan dan tidak terbantahkan. Yang kedua, coherence. Coherence itu apa? Sebisa mungkin pilih penjelasan yang sesuai dengan apa yang diyakini para ahli tentang materinya, ya, materi tertentu atau hal tertentu, itu coherence gitu ya. Jadi bisa dibilang ini pendapat para ahli itu ya. Kemudian prediktabilitas, yaitu sebisa mungkin memilih penjelasan yang paling banyak menghasilkan prediksi yang dapat disangkal atau diiyakan, ya, itu. Kemudian komprehensi, itu sebisa mungkin pilih penjelasan yang paling lengkap dan meninggalkan sedikit sekali ketidakjelasan. Itu cara untuk memperoleh argumentasi yang baik. Contohnya di sini, andai kita mengetahui bahwa seseorang yang bernama Bob selalu mengendarai mobilnya dengan sangat cepat jika sedang mabuk, maka pada saat kita melihat Bob mengendarai mobilnya dengan sangat cepat, maka kita berkesimpulan bahwa Bob sedang mabuk saat itu, gitu ya. Itu contoh aduktif. Di dua kalimat ini kita simpulkan menjadi satu kalimat ini, ya. Begitu kurang lebih video tambahan untuk materi pada pertemuan sebelumnya di bagian 2 sesi 2, ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Salam canggih.